Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Generator Team. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang satu pertanyaan lagi yang muncul di Google Trend Indonesia di pencarian YouTube ya. Di sini ada beberapa yang nanya tentang gimana cara untuk merekam layar laptop di Windows 11 gitu ya. Di Windows 11. Kebetulan saya menggunakan Windows 11. Untuk melihat Windows 11-nya, kita tekan logo Windows plus R, kemudian kita ketik WinPair seperti ini, kemudian kita okekan. Ini muncul jenis ataupun sistem operasi yang kita gunakan, apa jenisnya, berapa gitu ya. Kalau misalkan Windows 10 muncul di situ Windows 10. Kebetulan kita menggunakan Windows 11. Oke, jadi sekarang bagaimana cara untuk merekam layarnya. Nah, di sini untuk proses perekaman layar ini saya menggunakan apa namanya ya, ZD Screen Record. Cuman yang biasa saya gunakan itu ada namanya aplikasi Bandicam. Aplikasi Bandicam kenapa lebih saya gunakan? Karena dia punya fitur yang lebih komplit dibandingkan yang lain. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi perekam layar yang udah tersedia, tapi saya lebih memilih Bandicam. Alasannya karena selain karena ringan, itu dulu ya. Pertama, aplikasinya ringan. Kemudian yang kedua itu gampang digunakan. Terus settingannya juga lebih mudah dan fiturnya lebih komplit, seperti itu alasannya. Nah, ini yang saya gunakan ini aplikasi ZD Record ini saya cuma buat untuk video kali ini aja. Kalau misalkan di video-video sebelumnya kalian lihat nanti di channel ini, di channel Generator Team ini, saya semuanya itu menggunakan aplikasi Bandicam. Kebetulan saya dapat aplikasi Bandicam yang versi premium gratis, tapi nggak boleh saya sebutkan dari mana. Jadi di sini bakalan saya tunjukkan bagaimana cara untuk merekam layar laptop di Windows 11 ya, di Windows 11. Ada banyak sekali teman-teman cara untuk merekam layar laptop di Windows 11. Salah satunya dengan fitur dari Xbox yang sudah ada, itu biasanya bisa kalian gunakan, tapi harus login dulu ke akun Xbox-nya. Kebetulan saya nggak punya akun itu, jadi saya nggak merekomendasikannya gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Aplikasi Bandicam-nya bisa kalian download di bandicam.com. bandicam.com. Ini bisa kalian download di sini secara gratis. Dan perbedaannya antara yang gratis dengan yang full, yang pertama itu adalah adanya watermark ketika kalian menggunakan Bandicam yang versi gratis. Watermarknya nanti biasanya di sudut atas ini, yang saya lingkarin ini di tengah ya. Di sini ada tulisan www.bandicam.com. Seperti itu perbedaannya dengan yang versi berbayar, seperti itu. Kalau misalkan kalian bayar, harganya segini. Bisa kalian lihat juga nanti di sini, lisensi pribadi bisa kalian lihat di sini, harganya udah dimunculkan juga ya. Beli sekarang di sini, nanti bisa kalian lihat harganya di sini teman-teman. Untuk tahunan 33,26 dolar. Untuk seumur hidup 44,96 dolar. Kalau ada kalian mau beli yang sekalian bandicam-nya itu 49,97 dolar, seperti itu. Itu untuk 1 tahunnya. Kalau untuk seumur hidupnya bisa kalian lihat di sini. Gitu ya. Oke, jadi sekarang kita mau tunjukkan dulu bagaimana cara merekam layar laptop di Windows 11 menggunakan aplikasi Bandicam. Kalau misalkan ini sudah kalian download nih ya. Misalkan kalian pakai versi gratis atau kalian beli, silahkan dari sini bandicam.com/id/#buy itu bisa kalian download ya. Kalau misalkan sudah, tinggal kalian jalankan aja aplikasi Bandicam-nya. Ini saya gunakan. Oke, kemudian dia akan berjalan teman-teman. Fiturnya cukup komplit. Saya lebih tertarik menggunakan aplikasi Bandicam. Setelah berjalan nanti dia akan muncul di sini ikonnya ya. Di bawah sini bakalan muncul ikonnya. Kita lihat lagi proses loading. Oke, udah ya, udah selesai loading. Ini kita lihat di sini ada aplikasi Bandicam-nya di sini teman-teman. Kemudian kita klik untuk mengakses. Ini adalah tampilan awalnya. Biasanya kalau misalkan awal tampilan seperti ini teman-teman. Saya rata-rata biasanya buat buat video tutorial dari merekam layar itu biasanya saya gunakan aplikasi Bandicam. Ini bisa kalian lihat di sini ada file-file yang udah
saya rekam dan udah saya upload di channel ini. Ini bisa kalian lihat nanti di channel Generator Team ini. Nah, kenapa saya lebih tertarik menggunakan ini? Karena fiturnya komplit, teman-teman. Fiturnya benar-benar komplit. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Ketika kalian mau buat merekam video, kalian masuk ke settingannya. Ini ada settingannya, di sini ada settingan umum. Ini hasil rekamannya, bisa kalian tentukan di mana kalian mau. Bisa kalian klik di sini untuk mengganti, gitu ya. Kemudian ada jendela selalu di atas, itu nanti settingannya di sini. Jadi dia tetap di atas gitu ya, ngapung. Terus hidupkan Bandicam ke tray saat dijalankan, dia nanti akan masuk ke sini seperti itu. Hidupkan Bandicam saat Windows dihidupkan, itu aplikasi startup jadinya ya. Terus selanjutnya jadwal rekaman, misalkan kalian buat rekam otomatis pun boleh gitu. Terus perekaman otomatis ini pun bisa kalian aktifkan nantinya. Ini bisa kalian aktifkan rekam otomatisnya kalau misalkan kalian mau gitu ya. Kemudian ada FPS. FPS ini jarang saya gunakan, teman-teman. Ini jarang sekali saya gunakan. Jadi kita skip aja dulu. Masuk kita ke bagian rekam. Nah, ada tombol yang bisa kalian atur sebagai tombol untuk start, pause ataupun mengakhiri. Itu bisa kalian atur. Kemudian ada kamera seperti ini, Ini ada pengaturannya juga nanti di sini, bisa kalian buat ya. Biasanya saya buat gini, cara membersihkan cecak itu baru saya rekam tadi. Ini bisa kita ganti ya. Kita ganti, misalkan saya buat di sini cara merekam layar laptop Windows 11. Kemudian kalau udah, ini bisa kalian tentukan di kiri, di kanan, di atas, di tengah. Bisa kalian tentukan sesuka hatinya kalian, sesuai dengan keinginannya kalian. Terus masalah kecerahannya, misalkan ini bisa kalian tentukan juga seperti ini misalkan. Jadi saya udah biasa dan udah lebih nyaman menggunakan ini gitu. Saya udah biasa dan udah lebih nyaman menggunakan ini. Biasanya saya buat di bawah untuk judul videonya. Terus ini kalau misalkan udah, saya okekan. Nah, untuk watermarknya saya sendiri, channel saya itu saya buat di sebelah kanan video tengah ya. Bisa kalian tentukan juga. Ini alpanya saya kasih 50% biar nggak terlalu kecolok ya, mencolok gitu ya. Jadi dia kita buat seperti watermark gitu. Baru ini juga bisa kalian ganti dengan logo. Kalau misalkan kalian punya logo, bisa kalian tambahkan. Nah, kebetulan saya nggak pakai itu, jadi saya jarang saya buat itu. Terus ada suara juga bisa kalian rekam, bisa juga enggak gitu. Nanti dia secara otomatis gitu. Ada perangkat kedua kalau kalian mau gunakan. Ini tadi yang kamera. Kameranya bisa kalian sesuaikan juga, bisa kalian hidupkan. Saya hidupkan biasanya untuk proses perekaman. Kalau misalkan saya pengen hidupkan, kalau misalkan enggak, ya saya juga bisa matikan gitu. Kalau misalkan layar backgroundnya kalian udah ada, kalian juga bisa gunakan. Misalkan kayak ini saya gunakan warna hijau misalkan. Ini bisa kita pilih, kemudian kita okekan misalkan. Nanti secara otomatis akan muncul dan green screen-nya itu bisa kalian ganti sesuai kebutuhannya kalian. Seperti itu. Kemudian masuk ke tikus atau mouse-nya kita ini, kursor ini ya. Kursor ini bisa kalian aktifkan. Ini untuk efeknya, bisa kalian sesuaikan juga dengan warnanya. Putar suara ketika klik kanan atau klik kiri bisa kita buat ya. Misalkan aku hidupkan yang hanya klik kanan aja misalkan, atau klik kiri dua-duanya juga boleh ya. Kemudian kalau misalkan udah oke, kalian oke kan. Terus ada logo yang tadi udah, teksnya udah, kemudian ada opsi. Opsinya ini opsi perekamannya. Ini biasanya nggak terlalu saya permasalahkan, nggak terlalu saya otak-atik. Kemudian kalau misalkan sudah, kita klik oke. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kalian akan disampaikan, dimunculkan format video yang ingin kalian rekam seperti itu. Ini ada video formatnya seperti ini, ada audio formatnya seperti ini. Bisa kalian setting juga. Bisa kalian setting seperti ini. Misalkan untuk YouTube 1080p atau untuk Twitter ya. Kemudian ada untuk pengaturannya di sini, bisa juga kalian ganti. Misalkan yang tadi itu formatnya MP4, bisa kalian ganti jadi API. Nah, saya lebih suka menggunakan MP4 karena kualitasnya juga bagus, kapasitasnya nggak terlalu besar.
Tapi juga kualitasnya lebih bagus, biasanya seperti itu, cuman kapasitasnya lebih besar. Nah, sementara untuk FPS-nya bisa kalian sesuaikan kalau misalkan kalian mau ganti. Kalau saya pribadi tetap menggunakan yang 30. Kadang-kadang saya gunakan yang 29 poin sekian. Tapi saya lebih sering menggunakan yang FPS 30. Terus kalau sudah kita okekan. Untuk audionya bisa kalian ganti di sini. Kalian sesuaikan juga kalau kalian mau. Kalau saya sih pakai yang udah standar bawaannya. Kemudian setelah itu saya klik OK. Kalau misalkan kalian sudah merasa mantap, ya udah tinggal kita mainkan gitu. Nah, untuk masalah ukurannya teman-teman, ada juga orang yang pengen hanya merekam sebagian dari layarnya itu. Kalau saya biasanya lebih dominan ke merekam layar laptop itu secara keseluruhan gitu. Jadi saya pilih di sini, ada tandanya di sini. Saya pilih layar penuh. Kalau misalkan kalian mau buat layar penuh. Kalau misalkan enggak, bisa kalian sesuaikan ya. Misalkan seperti ini. Kalian pilih layar kotak, pilih aja mana yang kalian mau. Kalau saya sih lebih ke ukuran layar penuhnya gitu. Seperti ini. Kalau misalkan kalian mau seperti itu, atau kalian mau full misalkan untuk games, bisa kalian atur ya. Kalian sesuaikan lah pokoknya gitulah ya. Mana ya? Ini kita buat dulu ukuran layar penuh. Kemudian untuk foldernya tadi kalau misalkan udah kerekam nanti bisa kalian buat di sini. Nah, perbedaannya lagi dengan yang namanya Bandicam versi full dan versi gratis. Versi full itu hanya dibatasi sampai dengan 10 menit saja, teman-teman. 10 menit saja kalau misalkan yang versi gratis. Selain tadi ada watermark di sini, ada versi gratisnya. Yang versi gratis nanti dia dibatasi hanya 10 menit saja gitu. 10 menit saja bisa direkam. Kalau misalkan yang versi full seperti punya saya, itu nggak dibatasi untuk durasinya gitu ya. Oke. Ini kita coba dulu ya proses perekamannya. Ini untuk suaranya tadi bisa kita setting lagi di sini. Volumenya kalau misalkan kalian mau besarkan aja. Ini kalau mau mono silakan mono juga. Kemudian kalau udah oke ya silakan diokekan. Kita masuk ke apa nih? Kita klik dulu ya. Nih kita klik sampai muncul seperti ini. Ini bisa kalian pin di sini. Bisa kalian pin biar dia nggak geser-geser. Kalau normalnya dia biasanya seperti ini. Ada di transparansinya, biasanya dia 100% seperti ini. Ya, biasanya 100%. Dan ini fungsinya untuk melukis ya, menggambar ini gitu. Misalkan dia kayak pensil gitulah, gini. Gini. Nah, pensil gitu. Cuman ini agak jarang juga sih saya gunakan. Terus kalau misalkan ini udah ready, ini bisa kita minimizekan ke sini atau bisa kita minimizekan ke sini. Saya biasanya meminimizekannya ke sini. Pakai yang ini. Udah, seperti itu ya. Jadi ini udah siap untuk merekam, teman-teman. Ini udah siap untuk merekam. Misalkan ini saya kurangi transparansinya jadi 20%. Saya lebih dominan pakai yang ini biar nggak terlalu kelihatan gitu. Oke ya. Kalau misalkan sudah, ada hitungan mundur yang bisa kalian setting. Hitungan mundur itu persiapan untuk sebelum merekam gitu. Ini untuk settingannya nanti bisa kalian lihat lagi untuk settingan hitungan mundurnya. Kita lihat dulu ya. Untuk hitungan mundurnya dia ada di sini, kita lihat ya. Hitungan mundur nih. Rada-rada lupa, rada-rada ingat. Oh ini, sorry. Ini ada di sini ya. Mana nih? Hitungan mundur. Nanti dia bisa hitung mundur gitu. 3, 2, 1, start gitu. Jadi ada persiapan kita tarik napas sebelum kita lakukan proses perekaman gitu. Kita lihat dulu ya. Aku karena udah setting jadi rada-rada lupa di mana aku buat gitu. Mana nih. Mana nih. Mana dia? Aduh, aku lupa ingat nih. Oh, di sini ya. Kita coba lihat pengaturannya. Aduh. Ini nih. Sorry. Dia ada di sini, di opsi ini. Tampilkan hitung mundur sebelum memulai perekaman. Jadi hitungan mundurnya itu nggak bisa kita setting berapa detik. Dia hanya otomatis
3 detik gitu ya. Dia hanya otomatis 3 detik. Jadi kalau misalkan kalian aktifkan, nanti setelah kita klik record, nanti secara otomatis dia akan menghitung mundur dari 3, 2, 1, start gitu. Oke, kalau misalkan udah, kita oke kan. Ini kita minimalkan lagi. Nah, sekarang kita langsung coba proses perekamannya. Kita rekam, nanti dia hitung mundur. Ini dia ya. Oke, selamat datang teman-teman di channel Jenratu Tim. Di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk proses merekam layar laptop di Windows 11. Ini saya menggunakan aplikasi Bandicam berbayar yang saya dapatkan secara gratis namun tak bisa saya sebutkan. Untuk teman-teman yang ingin membeli Bandicam, silahkan langsung mengunjungi www.bandicam.com. Untuk membelinya sudah ada linknya di sana. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai merekam, tinggal kita stop. Kalau misalkan kita mau berhenti sejenak, bisa kita klik jeda. Nah, ini kan kita arahkan mouse-nya. Kalau misalkan tadi kalian hafal yang namanya tombol stop yang udah kita setting di awal, itu bisa kalian langsung tekan tombolnya aja di keyboardnya kalian seperti itu. Kalau misalkan sudah, ini kita tinggal langsung klik stop seperti itu. Nah, hasilnya bisa kalian lihat di sini nanti. Bisa langsung buka berkas atau buka folder. Saya lebih ke buka folder. Nah, kita coba maksimalkan. Ini adalah hasil perekaman yang baru kita rekam. Kita coba putar ya. Ini dia hasilnya. Oke, selamat datang teman-teman di channel Jenratu Tim. Di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk proses merekam layar laptop di Windows 11. Ini saya menggunakan aplikasi Bandicam berbayar yang saya dapatkan secara gratis namun tak bisa saya sebutkan. Oke, kita lihat ya tampilannya ya. Di tampilannya ini teman-teman bisa lihat ya, di sini bisa kalian lihat ada teks yang tadi kita pilih, cara merekam layar laptop Windows 11. Ada di sini watermarknya kita. Ini bisa kita kurangi lagi transparansinya atau kita tambahin lagi, sesuaikan aja sesuai dengan keinginannya kalian. Oke, teman-teman yang ingin membeli Bandicam, silahkan langsung mengunjungi www.bandicam.com untuk. Oke, jadi di sini juga karena transparansinya tadi udah kita setting, dia juga agak kelihatan buram gitu ya. Kalau misalkan tadinya kalian belum berbayar, belum punya Bandicam yang premium, di sini bakalan muncul www.bandicam.com seperti itu. Nah, oke, saya pikir udah. Kalau misalkan ada pertanyaan seputar hal ini, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar teman-teman. Nanti akan saya coba jawab. Kalau misalkan ada pertanyaan yang bisa saya jawab, nanti pasti saya jawab. Nah, untuk membuka foldernya bisa langsung dari sini juga boleh atau dari sini juga boleh. Misalkan kalian langsung klik dari sini boleh, langsung kebuka nanti secara otomatis di mana file yang kalian rekam itu tersimpan seperti itu ya. Oke, saya pikir sampai di situ dulu tutorial bagaimana cara untuk merekam layar laptop di Windows 11. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe di channel Jenratu Tim agar kalian tidak ketinggalan ketika Jenratu Tim membuat ataupun mengupload sebuah video di channel ini. Akhir kata, thank you.